Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya perlakuan kita kepada buruh atau kepada pekerja yang bekerja kepada kita, atau bagaimana seharusnya orang yang menyewa jasa dari orang lain, bagaimana orang lain itu harus diperlakukan oleh orang yang menerima jasa. Ini lagi ramai sahabatku tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Protes itu menunjukkan bahwa para pekerja merasa diperlakukan tidak adil melalui undang-undang itu. Karena begitu tebalnya 900 halaman lebih, maka banyak orang menyebut undang-undang itu adalah undang-undang sapu jagat karena menyangkut berbagai persoalan gitu. Karena begitu besarnya, tebalnya, dan juga karena menyangkut banyak hal, undang-undang itu disebut sebagai undang-undang sapu jagat. Tetapi saya tidak akan mengulas tentang undang-undang itu yang menimbulkan kontroversi dan juga banyak menimbulkan protes di kalangan masyarakat, demo di mana-mana. Karena itulah saya ingin menjelaskan bagaimana perspektif Islam tentang perlakuan kita kepada buruh, termasuk perlakuan perusahaan terhadap buruh. Yang pertama adalah bahwa Islam mengajarkan orang untuk tidak menzolimi para pekerja. Islam melarang sikap zolim kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat adalah orang yang menzolimi pekerja. Rajulun istajaro ajiron, ada seorang laki-laki yang meminta pekerja untuk bekerja di rumahnya, misalnya di tempat usahanya, fastaufa minhu, kemudian dia melaksanakan pekerjaan itu, walam yu'ti ajrohu, tetapi orang yang mempekerjakan itu tidak memberikan haknya. Ini berarti zalim. Seseorang sudah bekerja di tempatnya, tetapi orang yang bekerja di tempatnya itu diperlakukan secara zalim. Zalim itu apa? Macam-macam zalim itu. Upahnya tidak sesuai dengan pekerjaannya, mempekerjakan di luar batas kemampuannya, mempekerjakan di luar waktu yang umum. Ini namanya bersifat zalim. Karena itu dia akan menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. Rajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu, dan tidak memberi upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Sesuai dengan pekerjaannya itu kalau zaman sekarang sesuai dengan masa kerjanya, sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sesuai dengan usia berapa lama dia bekerja dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita perlakukan secara tidak adil, berarti kita menzolimi dia. Dan kalau kita menzolimi pekerja, maka berarti kita akan menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. Itu yang pertama, kita dilarang menzolimi. Dan yang kedua adalah, diantaranya lagi adalah meringankan beban para pekerja. Dan meringankan beban pekerja itu diantaranya adalah memberi tunjangan juga. Karena dengan memberi tunjangan itu kita artinya memberikan beban kerja yang tidak berlebih, memberikan keringanan dia setelah dia bekerja kepada kita. Coba bayangkan setelah dia bekerja lama kepada kita, bertahun-tahun misalnya dia bekerja dengan kita, tapi kita tidak memberikan pesangon, bagaimana nasib masa tuanya? Bagaimana kehidupannya di masa tua setelah dia tidak produktif misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khafafta an khodimika min amalihi kana laka ajron fi mawazinika, bahwa engkau meringankan pekerjaan orang yang bekerja kepada kita itu, maka itu akan menjadi pahala buat kita. Itu artinya bahwa meringankan pekerjaan buat para pekerja itu tidak hanya ketika dia bekerja, tetapi ketika dia sudah bekerja kepada kita puluhan tahun kepada kita, lalu dia pensiun, kita memberikan keringanan, kita meringankan beban hidupnya gitu. Karena itu ada tunjangan yang pantas dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita memberikan gaji kepada pekerja tepat waktunya. A'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arakohu. Berikanlah upahnya orang yang bekerja itu sebelum keringatnya kering. Kenapa demikian? Karena ada rasa kebahagiaan,
ada rasa kemareman, ada rasa senang karena dia mendapatkan upah setelah dia melakukan pekerjaan. Jadi ada pembayaran yang langsung diberikan atau sesuai dengan perjanjian, misalnya setiap bulan tepat waktunya, itu menunjukkan ada rasa kebahagiaan. Sehingga ketika sang pekerja itu merancang sesuatu, misalnya dia mau membeli sesuatu sesuai dengan pekerjaan, dia barangkali menjanjikan kepada anaknya untuk membelikan sesuatu setelah gajinya itu muncul, setelah gajinya dibayarkan pada waktu tertentu yang tepat. Nah, dia bisa menjanjikan sesuatu kepada anaknya untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya. A'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arokohu, berarti kita memberikan harapan kepada dia, memberikan sesuatu yang bermanfaat barangkali untuk keluarganya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Begitu sahabatku. Kemudian bahwa kita pun tidak boleh memberikan sesuatu yang berlebih di luar batas kemampuannya. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Janganlah engkau membebani kepada para pekerja itu apa yang di luar batas kemampuannya. Jangan. Jika engkau memberikan beban kepada mereka, maka kalau bisa kamu bantu dia itu supaya bebannya itu tidak berlebih. Kita memberikan sesuatu kepada para pekerja sesuai dengan kemampuannya. Itulah di antara akhlak Islam. Jadi akhlak Islam itu luar biasa. Pertama, tidak menzolimi. Kalau dia bekerja lembur, ya bayarannya sesuai dengan kelemburannya. Kalau dia misalnya teman-temannya yang lain ada cuti, berikanlah cuti buat mereka. Kalau misalnya masa kerjanya itu panjang, berarti gajinya berbeda dengan mereka yang baru bekerja. Mereka yang punya skill, tentu kemampuannya, bayarannya harus berbeda dengan mereka yang tidak punya skill. Jangan menzolimi mereka. Kemudian beri dia tunjangan yang pasti, ringankan beban mereka ketika mereka sedang bekerja, atau misalnya ketika mereka sudah tidak bekerja kepada kita kembali. Karena mereka bekerja kepada kita itu kan dalam jangka waktu yang tidak hanya 1-2 hari, tapi dalam jangka waktu yang lama. Berikan gajinya dengan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Karena dengan memberikan bayaran sesuai dengan tepat waktu, dia barangkali punya harapan, dia barangkali menjanjikan kepada anaknya untuk memberikan sesuatu, barangkali dia punya harapan untuk membeli sesuatu sesuai dengan waktunya, barangkali dia pernah berhutang lalu dia berjanji untuk membayar hutangnya itu setelah bayarannya keluar. Hai sahabatku, dan jangan pula untuk memberikan sesuatu yang berlebih di luar batas kemampuannya. Bahwa kalau kita dalam agama Islam itu adalah akad ijarah, berarti kita sedang menyewa tenaganya. Karena kita menyewa tenaganya, maka kita pun harus memberikan hak-hak kepadanya. Ingat bahwa Rasulullah SAW itu memperlakukan kepada pekerja dengan cara yang baik. Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadih. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul itu dengan tangannya, wala imro'atan wala khodiman, bahkan kepada perempuan Rasulullah tidak pernah memukul, kepada pembantu, kepada pekerja Rasulullah tidak pernah berlaku kasar. Coba, Rasulullah tidak pernah berlaku kasar kepada orang yang bekerja. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sadar bahwa pekerjaannya tidak bisa sempurna, pekerjaannya tidak bisa dilakukan sendiri kecuali bantuan orang lain. Manusia, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya itu kan hubungan yang seimbang, hubungan yang saling membutuhkan. Orang kaya tidak bisa menjadi kaya kalau dia tidak ada pekerja yang membantunya. Pengusaha yang hebat dengan ribuan para pekerja, itu dia tidak akan bisa memiliki perusahaan begitu kalau tidak punya pekerja yang banyak. Karena dia tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian orang itu. Karena itu hargailah mereka sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tunjangannya harus diberikan sebagai upaya kita meringankan beban kepada pekerja kita yang telah bertahun-tahun bekerja kepada kita. Rasulullah SAW itu sering membantu para pekerjanya untuk menikah. Diberikan mahar oleh Rasulullah SAW supaya dia bisa menikah. Rasulullah sering membantu. Wahai sahabatku, kalau misalnya umat Islam itu hubungannya adalah hubungan yang saling membantu, tentu di antara kita
tidak ada saling bermusuhan, tidak ada saling membenci. Karena itulah wahai sahabatku, kalau misalnya kita ini sebagai orang kaya, sebagai pengambil kebijakan, sebagai orang yang membuat undang-undang, maka pertimbangkanlah ini. Pertimbangkanlah bagaimana kita memperlakukan kaum buruh, kaum pekerja yang berdasarkan semangat Islam ini. Wahai sahabatku, semoga ini bermanfaat supaya bisa menjadi perhatian kita. Kita berdoa, semoga kita termasuk orang yang kaya, sehingga kita bisa memiliki pekerja, kita perlakukan pekerja itu, kita berikan dia hak-haknya, supaya kita pun bisa membantu, meringankan kehidupan dia. Anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya bisa menjadi santri di pesantren, anak-anaknya bisa menjadi ahli dalam Al-Quran, anak-anaknya menjadi orang yang bertakwa, ilmunya manfaat. Kalau begitu, kalau kita niati, maka kita sebagai bos, kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang kaya, berarti kita meringankan beban orang lain melalui pekerjaan yang dia lakukan kepada kita. Dan kita akan menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Kita menjadi musuhnya Allah di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.